Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Haryadi SPD dari SD 132416, calon guru penggerak. Ketepatan ada sedikit wawancara mengenai modul di pembelajaran kami. Kiranya Bapak maulah buat saya wawancarai. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri? Mungkin yang bisa saya bantu akan saya bantu ya. Karena tentunya saya akan memperkenalkan diri saya juga. Nama saya Bapak Sukanto SGD, baik sebagai kepala sekolah SD 1359 09 Kecamatan Teluk Bubung, Purwakarta, Tanjung. Jadi Pak, begini kan, adapun tujuan wawancara saya ini yaitu untuk, kan selama ini mungkin Bapak selama menjabat jadi kepala sekolah kan banyak istilahnya menjumpai kasus-kasus, terutama kasus yang yaitu menyangkut dilema etika. Jadi yang pertama Pak, pertanyaan saya, apakah selama Bapak menjabat ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Mungkin apa yang bisa saya jelaskan akan saya jelaskan. Jadi masalah di sekolah tentunya sangat banyak sekali yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tentunya menyangkut masalah prestasi siswa. Nah, kasus-kasus tersebut yang ada di sekolah biasanya kita jumpai anak-anak mungkin yang selalu terlambat sekolah, kehadiran anak yang juga selalu banyak tidak masuk sekolah, absen banyak, kemudian prestasi belajar yang selalu menurun. Itu mungkin masalah-masalah yang selalu kita jumpai di sekolah, kan gitu ya. Nah, mungkin kalau yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak tentang bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus yang ada di sekolah saya ini tentang etika ini, mungkin di antara banyak permasalahan itu mungkin ada yang paling fakta, yang aktual yang harus kita angkat masalahnya itu. Pertama yaitu tentang masalah ada seorang guru agama kami atau bapak guru agama kami melapor kepada saya bahwa kata beliau ada seorang anak murid kelas 4 setiap mata pelajaran saya dia tidak mau masuk sekolah. Saya tanya dengan temannya, kenapa tidak masuk sekolah? Katanya takut dengan bapak. Yang kedua, takut kalau ada pertanyaan berkaitan dengan agama. Sementara dengan guru-guru yang lain dan pelajaran yang lain, anak tersebut rajin sekolah. Nah, jadi ini kan tentu ada apa? Nah, tentu ada masalah di dalam diri anak tersebut.
Nah, itulah yang mungkin yang harus kita korek masalahnya, harus kita identifikasi masalahnya, tentu dengan cara mewawancari anak, merespon tanggapan guru, dan seterusnya. Nah, langkah itu akan kita laksanakan. Berarti tadi Pak, anak tadi di pelajaran lain dia masuk, khusus agama dia tidak masuk. Atas laporan dari wali kelasnya. Bukan wali kelasnya, guru mapelnya. Oh, guru mapelnya, ya guru mata pelajarannya Pak. Ya. Berarti jelaslah identifikasi di mana dilema etika tersebut ya kan Pak. Iya. Kemudian Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan sama-sama benar, kemudian mengandung nilai-nilai kebaikan atau kebajikan. Jadi masalah tadi kan belum kita pecahkan, ya, belum pecahkan. Hanya mengidentifikasi masalah. Namun penyebab masalah itu yang kita cari, kemudian harus kita pecahkan. Setelah saya wawancarai anak tersebut, bahwa yang menjadi penyebab masalah itu takut sama guru dan takut dengan pelajaran agama, ternyata anak tersebut di rumah tidak mengaji, sehingga masalah yang berkaitan dengan pelajaran agama dia tidak tahu, terutama tentang baca tulis bahasa Arab. Nah, baca tulis bahasa Arab atau tentang Al-Quran. Berkaitan dengan agama kan gitu. Nah, jadi ini mungkin harus kita bicarakan, ya harus kita panggil orang tuanya, tentunya bagaimana anak tersebut supaya tidak menjadi korban, ya anak nanti bisa buta huruf tentang baca tulis Al-Quran. Itu langkah-langkah berikutnya, anak kita wawancarai, kemudian orang tua kita panggil, agar kita dapatlah solusinya. Berarti masalahnya anak ini dia tidak bisa baca tulis Al-Quran ya Pak? Iya, tidak mengaji. Makanya takut. Makanya dia takut untuk masuk ke pelajaran agama. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama menangani kasus-kasus itu, terutama yang menyangkut dilema etika? Ya, langkah-langkah tersebut yang pertama, ya ada laporan dari gurunya, kemudian kita ambil tindakan, kita wawancarai anak tersebut, kemudian tindakan berikutnya adalah membuat surat panggilan kepada orang tuanya agar dapat hadir ke sekolah dan orang tua tahu masalah anaknya. Orang tua tahu permasalahan anaknya. Kemudian hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, termasuk kasus yang dilema etika tadi, yang maksudnya keputusan apa yang efektif lagi untuk menangani kasus dilema etika tersebut? Yang keputusan yang efektif yang apabila kita buat tindakan tentu ada perubahan baik bagi siswa maupun bagi orang tuanya, kan. Yang paling efektif tentu tadi kita memantai anak bekerja sama dengan guru dan staf yang ada di sekolah, begitu juga dengan teman-temannya, kita gali informasinya, kan gitu, sehingga tahu permasalahan itu, kan gitu. Nah, kemudian coba ulang tadi pertanyaannya berikutnya tadi apa? Hal apa yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ya. Yang efektif yaitu kita panggillah orang tuanya,
secara secara jadwal, ya kan. Kalau misalnya hari ini mungkin tidak datang, kita buat panggilan yang kedua kali lagi dan seterusnya. Nah, kalau memang juga nggak datang dibuat surat panggilan, kita harus mengadakan namanya pendampingan siswa terjun ke rumah orang tuanya. Kita buat pendampingan. Nah, karena mungkin penyebabnya orang tua mungkin yang sibuk dengan pekerjaannya dan sebagainya, faktor-faktor lain banyak yang menyebabkan orang tuanya tidak mau datang ke sekolah, kan gitu, dan anak tidak tahu mengaji tadi. Mungkin banyak faktornya itu. Jadi kita harus buat pendampingan kepada anak atau siswa. Setiap anak yang ada masalah harus kita buat pendampingan. Kalau memang nggak bisa dipanggil ke sekolah, kita harus terjun ke lapangan, ke rumah orang tuanya. Nah, tentu dengan alat-alat bukti yang harus bisa kita pertanggungjawabkan di hari-hari berikutnya. Contohnya buku pendampingnya kita bawa dan orang tua nanti apa masalah yang tertuliskan, kemudian orang tua harus mengetahui dan berjanji menekennya. Nah, itu sehingga bertanggung jawab atas kehadiran pendampingan tersebut. Kemudian selama Bapak menangani kasus-kasus termasuk yang paling utama dilema etika, pastinya ada tantangan kan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi tantangan-tantangan apa saja Pak yang pernah Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangannya kebalikan dari tindakan yang efektif tadi. Iya. Atau tantangannya kebalikan tadi. Ya, apabila orang tua tidak mau dipanggil ke sekolah dengan panggilan pertama, kedua, dan ketiga, itu sudah menjadi tantangan bagi sekolah. Bagaimana anak bisa efektif kalau ada perubahan kalau memang orang tua nggak mau diajak bersama dengan pihak sekolah. Ini kan menjadi tantangan. Tapi hal tersebut kita tidak menyerah demi prestasi anak, karena yang anak ini tadi kan sebagai objek, nggak salah. Yang salah orang tuanya ini kalau dari kasus tersebut, orang tua yang tak mau mengajikan anaknya, kan gitu. Berarti subjeknya orang tua, objeknya anak, kan gitu. Jadi itu menjadi tantangan. Sebenarnya apapun tantangan itu demi prestasi anak, pihak sekolah harus bisa menyelesaikan. Gitu ya. Berarti Pak, tantangan itu ya dari orang tua siswa tersebut ya Pak ya? Iya, tantangannya ya. Kemudian ini kan Pak, ada nggak jadwal tertentu atau pada saat itu langsung diselesaikan persoalan tersebut, atau ada waktu tertentu persoalan tersebut diselesaikan, atau pada hari tersebut juga? Bisa saja masalah itu kita selesaikan spontanitas hari itu juga, tapi membatanya apakah orang tua itu siap berada di rumah, kan gitu. Siapa juga orang tua itu. Nah, ini tentu kalau secara spontanitas kita panggil, mungkin bisa saja pihak keluarga ada yang mewakili, boleh, bisa, kakaknya kah, abangnya, bisa, nggak mesti orang tuanya, kan gitu. Nah, tapi kalau memang pihak keluarga pun tidak juga ada, orang tua juga tidak, maka kita beri jadwal lah. Nah, ya, seperti panggilan hari ini tak datang, ya hari berikutnya kita panggil. Kemudian untuk masalah kasus-kasus yang sekolah banyak ini, kita jadwalkanlah. Mungkin kelas hari ini kelas 4, minggu besok kelas 5. Nah, kan begitu. Walaupun memang ada yang kita laksanakan secara spontanitas. Berarti kasus tersebut
bisa kita laksanakan secara Iya, jadwal boleh, secara terjadwal ya Pak ya, spontanitas spontanitas boleh, ya. terjadwal pun boleh, Boleh. tergantung Masalahnya. masalahnya. Nah, Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak untuk mempermudah mengambil keputusan dalam kasus stigma etika? ya banyak sekali lah, kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya, karena di pihak sekolah itu kan banyak, ada staf sekolah, PO operator, ya, guru, ya, kemudian rumah pelajarannya, kemudian siswa-siswa, teman-temannya, itu adalah sangat membantu sekali untuk menyelesaikan masalahnya, ya, tanpa kerjasama yang baik dengan stakeholder yang ada di sekolah itu, tentu ini akan sulit untuk memecahkan masalahnya. Nah, jadi yang sangat membantu sekali mungkin ya kerjasama pihak sekolah, orang tua, ya, orang tua murid, begitu juga dengan murid dan teman-temannya, harus kerjasama lah. Berarti stakeholder yang ada di sekolah itu harus saling berkolaborasi, termasuk juga orang tua dan juga teman-temannya. Nah, itu sangat membantu sekali untuk mencahkan masalah tersebut. Kemudian dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik untuk mengambil, atau pengalaman yang bisa Bapak ambil untuk mengambil keputusan, terutama keputusan tentang kasus dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa kita petik apabila semua perangkat atau pihak sekolah bisa bekerjasama, atau itu menjadi penghargaan, ya, itu pembelajaran di sekolah. Kedua, apabila kasus itu berhasil dan bisa dijadikan model pemecahan masalah, itu juga sudah bisa menjadi penghargaan, ya. Nah, menjadi yang pertanyaan itu menjadi sebuah pengalaman untuk itu menjadi sebuah pembelajaran dalam pengambil keputusan. Jadi pengambil keputusan itu tidak serta-merta kepala sekolah saja. Semua informasi digali dari orang tua, dari murid, dari temannya, kemudian dari guru. Nah, itulah yang bisa jadi kita buat pembelajaran dan pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah apabila ada yang terjadi di sekolah ini. Jadi Pak, intinya kan keputusan tersebut memang harus mementingkan keberpihakan kita terhadap siswa, satu, kemudian mungkin juga harus memikirkan banyak hal, dan juga tetap menimbang nilai-nilai kebajikan, karena memang kan di satu sisi kita tidak bisa menjudge anak itu nggak boleh lagi sekolah, karena kita tidak tahu sebelumnya kenapa dia tidak sekolah. Banyak ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi dia tidak masuk. Contohnya kayak tadi yang kasus dia tidak masuk di pelajaran agama, rupanya dia tidak bisa baca, tulis, dan bahasa Arab, ya kan Pak? Nah, makanya seorang guru itu kita harus peduli terhadap anak kan, perkembangan anak. Jangan sekali-kali seorang guru mengucapkan kepada anaknya bodoh kau. Itu hal yang salah dengan bahasa keras. Nah, kita sebagai guru kan harus sabar dan sopan santun supaya anak kan tidak takut. Nah, itu penyebabnya tadi mungkin intonasi guru yang terlalu keras, juga anak bisa takut. Ya kan itu, sehingga anak tak mau masuk sekolah. Nah, bahasa yang seperti itu kan pada dasarnya anak itu tidak ada yang bodoh. Nah, anak itu yang pandai. Ya, jangan sekali-sekali kita anggap anak itu seperti kertas putih yang siap diisi, yang kosong. Tapi kita, pola pikir kita sekarang menganggap anak itu
anak itu yang penuh dengan coret-coretan. Coret-coretan, kita tinggal mengarahkan saja, ya. Satu contoh, mungkin guru nggak tahu menggunakan IT tentang aplikasi tertentu, tapi anak mungkin sudah lebih tahu. Nah, berarti anak lebih banyak coret-coretannya di pikirannya itu, tapi guru kadang tidak menyadari tentang itu. Jadi itulah mungkin yang menjadi apa namanya, jangan sampai membangun karakter anak ini tujuannya baik tapi caranya strateginya kurang baik, kurang tepat. Oke, bisa apa? Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Memang ini ada di modul 3.1 yaitu menyangkut kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah, termasuk dia yang menyangkut kasus yang ada dilemanya, yaitu dilema etika. Terima kasih ya Pak atas waktu luangnya. Terima kasih kembali ya, Pak. Izin saya Pak ya. Assalamualaikum.